dunia ini banyak sekali hal yang tidak bisa kita tebak. Salah satunya adalah cinta dan jodoh seumur hidup. Ya, sebut saja namanya Rara, seorang gadis sederhana yang merantau untuk menuntut ilmu ke salah satu pondok pesantren ternama di kotanya. Waktu itu Rara masih berusia kurang lebih 13 tahun. Bersama dengan ayah tercinta mengantarkannya ke pesantren pilihannya. Rara sebenarnya adalah anak yang biasa saja, yang ketika sekolah dasar tidak pernah menjuarai di kelasnya. Ia bukan bintang idola, bahkan ia salah satu anak yang pernah dibully oleh teman-temannya. Singkat cerita, memasuki semester 1 kelas 1 sanawiyah, Rara bertemu banyak orang dari berbagai macam wilayah. Sebenarnya Rara punya kakak kelas yang satu wilayah dengannya. Sebut saja namanya Kak Mona. Kak Mona adalah orang yang pertama ia kenal di pesantren tersebut. Ia kemudian membawa Rara ke asrama yang lumayan terkenal saat itu. Di sanalah Rara bertemu dengan seorang sahabat yang paling ia sayangi. Ya, namanya Mida. Namun mereka memiliki panggilan nama masing-masing, Putri Kelinci dan Putri Keong. Nama julukan tersebut menjadi impian mereka, karena mereka ingin menjadi putri kesayangan bagi pangeran mereka masing-masing. Tak lama kemudian tibalah di semester 2 kelas 2 sanawiyah. Rara kemudian melihat seorang pria tampan bernama Patra, seorang pria idaman bagi siswi kelas saat itu. Pada pandangan pertama, Rara sangat jatuh hati dengan Patra. Di pikirannya, siapa sih yang tidak jatuh hati dengan seorang pria yang memiliki privilege, tampan, soleh, dan baik hati pula? Semenjak saat itu, Rara membatasi perasaannya dengan Patra, karena ia merasa, aku tuh bukan siapa-siapa. Tidak akan mungkin aku memiliki seorang pangeran sekeren Patra. Rara berusaha membunuh perasaannya, karena ia mendengar kalau Patra sudah memiliki kekasih di kelas Rara sendiri, dan dia sangat mengenali perempuan yang dicintai oleh Patra tersebut. Rara hanya seorang perempuan yang bisa mencintai Patra dalam diam. Setiap doanya Tuhanlah yang mengetahui betapa ia mencintai Patra kala itu. Seorang anak kecil yang dianugerahi cinta selalu menyebut nama Patra dalam doanya agar menjadi imam bagi Rara di masa depan nanti. Rara juga selalu menyelipkan nama Patra di dalam kitab suci Al-Quran. Ia berharap Tuhan mendengar doa-doa yang dilantunkannya. Walaupun sebenarnya Rara juga sangat banyak disukai kalangan siswa saat itu, namun Rara benar-benar mengabaikannya. Cintanya hanya cukup di Patra yang suatu saat ia yakini akan terbalas dengan cinta yang tulus dari Patra. Benar, ya benar kata orang, cinta memang sakit jika cinta hanya dimiliki seorang saja. Setelah bertahun, akhirnya satu angkatan Rara selesai menempuh pendidikan sanawiyah dan melanjutkan ke jenjang SMA. Yang saat itu banyak yang melanjutkan sekolahnya di pesantren, dan banyak juga yang keluar dari pesantren. Salah satunya Rara. Rara melanjutkan sekolahnya di salah satu sekolah negeri
dengan dalih supaya mudah masuk ke universitas impiannya. Disinilah cinta memang tidak bisa ditebak. Rara sangat mencintai Patra dalam diam. Dimanapun Rara berada, nama Patra lah yang selalu ada di dalam hatinya. Media jejaring sosial yang salah satunya adalah akun Facebook menghubungkan kembali Rara dan Patra. Saat itu Rara memberanikan diri mengucapkan salam dengan Patra. Assalamualaikum. Tak lama kemudian kebetulan Patra juga sedang online. Akhirnya Patra menjawab salam yang dilontarkan oleh Rara. Hei, waalaikumsalam Rara. Apa kabar? Lama tidak bersua. Dengan rasa bahagia yang tidak bisa diucapkan, Rara bersemangat membalas pesan dari Patra. Ia tidak menyangka cinta yang ia pendam selama 4 tahun akhirnya bisa berbalas pesan dengan Patra seorang. Ya, seorang pria yang sangat Rara idamkan. Namun pesan tersebut hanya sekedar balasan biasa antara teman lama yang tidak bertemu beberapa tahun. Tak sampai di situ, Rara merasa ada penyemangat, walaupun hanya sekedar berbalasan chat dengan Patra. Rara menjadikan Patra menjadi sebuah motivasi besar dalam hidupnya. Kalau ia benar-benar ingin menjadi orang sukses, supaya bisa kembali bertemu dengan Patra, ia pendam cintanya bertahun-tahun untuk mendapatkan cintanya Patra. Rara sama sekali tidak menghiraukan lelaki yang datang padanya, karena cintanya hanya untuk Patra seorang. Beranjak ke bangku kuliah, akhirnya Rara menjadi seorang mahasiswa di salah satu universitas negeri di kota impiannya. Kedua orang tua Rara tentunya sangat bangga dan selalu melakukan apapun yang Rara butuhkan untuk melanjutkan kuliahnya Rara. Rara menjadi salah satu orang yang beruntung karena bisa masuk ke universitas impiannya dengan jalur undangan, dan ia mengetahui kalau Patra juga lulus di salah satu kampus bergengsi di kotanya. Rara mengetahui hal tersebut dari Mida sahabatnya, dan Mida juga melanjutkan pendidikannya di kota yang sama dengan Patra. Sebenarnya tepat setahun yang lalu, ketika perbincangan Rara sudah menghapuskan nama Patra di hatinya. Namun entah kenapa sahabatnya Mida berusaha memperkenalkan Patra yang ternyata keponakannya sendiri. Kala itu Rara pura-pura tidak kenal dan seakan mengingat kembali masa-masa sanawiyah. Ya, benar saja, Patra sedang mencari tambatan hatinya yang sebelumnya ia ditinggal oleh pacarnya dan berselingkuh di belakang Patra. Sebenarnya Rara juga menjadi orang yang sangat tersakiti mendengar berita tersebut, karena menurutnya Patra yang sangat ia cintai tidak akan menaruh hati ke perempuan lain sampai ia benar-benar serius, dalam artian tidak akan pacaran before married. Di awal semester 1 menjadi mahasiswa, Rara menjadi sering teleponan dengan Mida untuk mengucapkan say hello atas persahabatan mereka. Karena Mida juga baru bisa memiliki media sosial setelah lulus dari pesantren. Mida akhirnya menjadi penghubung antara Rara dan Patra. Ketika itu Rara dan Patra saling bertukar pin BB untuk saling menyapa. Yang awalnya Rara sangat malu-malu
dan tiba-tiba Patra mengucapkan salam kepada Rara. Rara sangat senang mendengar pesan itu dan saling berbalasan chat satu sama lain. Hingga akhirnya Patra dan Rara sama-sama nyaman dan melanjutkan hubungan mereka, yang tentunya bukan hanya sekedar teman. Memang hal tersebut terdengar berat karena Patra dan Rara akan berhubungan jarak jauh. Tepat di semester 3, Patra mengajak Rara menikah muda. Tapi Rara sendiri sangat bingung dengan status mereka karena mereka masih menjadi mahasiswa, dan mungkin ayah Rara akan marah karena kuliah belum selesai sudah menikah. Walaupun Rara menolak ajakan Patra, namun Rara menganggap semuanya serius. Hubungan berlanjut selama 5 tahun lamanya. Patra dan Rara saling menunggu tanpa ada kejelasan dalam hubungan mereka. Yang kadang saling membalas chatting, yang kadang teleponan, namun sangat sewajarnya. Karena kala itu Rara sangat ambisius dengan kuliahnya, hingga kadang lupa dengan persoalan cinta. Waktu memang cepat berlalu. Tiba masanya Rara bertemu dengan Bian, seorang laki-laki tegas yang mempunyai prinsip. Walaupun Bian adalah tipenya Rara, namun Rara mengabaikan Bian karena masih ada Patra di dalam hatinya. Lagi-lagi, cinta memang tidak bisa ditebak. Bian dikenalkan oleh kakak kelasnya Rara. Sebut saja namanya Kadela. Kadela seringkali menjodohkan Rara dan Bian. Namun benar, Rara tidak ada rasa apa-apa. Tapi sepertinya Bian sudah mulai serius dengan Rara. Bian memberikan notis kalau ia benar-benar mencintai Rara. Dengan segala effort yang Bian berikan kepada Rara, akhirnya Rara mulai jatuh hati pada Bian. Namun tidak sebanyak kepada Patra. Tepat di bulan Agustus 2021, ayahnya Rara meninggal dunia. Cinta pertama dan orang yang sangat ia sayangi dalam sekejap pergi dan tidak akan pernah kembali lagi. Rara sangat histeris mendengar berita itu. Ia merasa sepertinya sedang bermimpi buruk. Pada saat jatuh sejatuh-jatuhnya, Rara didampingi oleh Bian, lelaki yang baru saja ia kenal, mengayomi dan menjaga Rara dengan begitu kuat. Ia memastikan Rara harus baik-baik saja sampai di rumah. Rara sudah kembali mengikhlaskan sesuatu yang sudah ditakdirkan kepadanya. Ia masih berharap Patra ada di sisinya pada saat kondisi terpuruk. Namun berulang kali ia mengabari Patra, tapi Patra tidak ada dan selalu mengelak ketika ingin berjumpa dengan Rara. Sejak saat itu Rara menyatakan tidak akan ada hubungan lagi dengan Patra. Rara menyimpulkan kalau semuanya sudah berakhir. Kembalilah ia ke kota tempat ia menggali impiannya. Rara tentunya semakin dekat dengan Bian. Hingga suatu ketika Bian melamar Rara dengan membelikan sebuah cincin cantik di hari ulang tahunnya. Perempuan mana yang tidak jatuh hati? Ternyata Rara pun menerima pemberian Bian. Dan Rara memberanikan diri untuk ke jenjang yang lebih serius. Hingga pada saat itu Rara memohon izin dan meminta maaf kepada Patra
atas hubungan mereka yang tidak bisa dilanjutkan lagi. Ia berharap Patra bisa melanjutkan kehidupannya dengan perempuan lain yang bisa memberikan dia kebahagiaan. Dan di end, Bian dan Rara menikah. Selamat tinggal Patra. Aku sangat mencintai suamiku, dan kamu tentu juga berhak bahagia. Jika kamu dengar cerita ini, Rara berterima kasih atas semua yang telah diberikan Patra pada Rara.